Nah, buat anak kosan yang kangen masakan kondangan, tapi masih pandemi 2 tahun kan, masak yuk. Tuh. Kondangan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Kali ini hari Jumat. Sebelum nanti siang ya. Nanti siang saya ada visit customer. Jadi di pagi ini kita akan coba bikinin menu masakan. Jadi kali ini tidak roti, tidak bikin cake. Kita buat menu masakan yaitu adalah ayam. 2 olahan ayam ini mudah-mudahan bisa mewakili rasa kangen kita akan kondangan. Nah, kok kondangan ya? Karena istri saya kalau bilangnya, Mas, masakan kondangan dong, aku kangen nih, udah lama gak kondangan. Jadi gitu lucu ya. Saya senang banget masakin ini karena nih 2 masakan olahan ayam ini adalah spesial kesukaan istri saya. Yang pertama adalah ayam kecap, lada hitam sebenarnya, tapi segar karena saya mix dengan saus tomat. Terus yang kedua nanti kita bikin ayam goreng crispy saus asam manis. Bagaimana caranya, bahannya apa aja? Yuk kita langsung aja ke proses pembuatannya. Pertama, ini adalah garam. Ya, garam, sedikit gula pasir, tapi gulanya nggak banyak sih, cuma dikit banget. Ini cuma garam yang saya blender halus untuk marinasi ayam. Di dalam garam ini sudah ada garlic powder. Tapi kalau nggak ada garlic powder, teman-teman tinggal tambahin aja nih bawang putih yang sudah dicop. Tuh, atau sudah dicincang ya. Ini untuk marinasi ayamnya. Udah, segini aja. Tahap yang pertama kita buat ayam kecap. Panaskan dulu. Ini untuk menumis aja ya. Jadi kita tumis bawang putih, jahe. Nah, kok pakai jahe? Untuk menghilangkan amisnya saya lebih suka menggunakan jahe. Oke. Minyak udah. Nih ya. Jahenya tuh cuma saya slice gini aja. Tuh. Kelihatan ya? Tipis 2 lembar. Nanti sisanya saya pakai, ini 3 lembar deh. Sisanya saya pakai buat bikin yang asam manis. Saya suka banget bau bawang putih, jadi bawang putih yang saya gunakan itu cukup banyak. Yap, layaknya menumis pada umumnya. Apinya besar, saya kecil sedikit. Terus saya suka banget pakai batang daun bawang yang sudah saya panjang-panjang seperti ini. Ini saya masak sampai dia warnanya agak kecoklatan. Oke. Ini sudah harum banget. Langsung aku masukin, cari ayam yang ada tulang-tulangnya aja. Karena enaknya makan ayam kecap itu sambil diemut-emut gitu. Tulang-tulangnya itu. Ini separuh bagian, nanti yang bagian dagingnya akan aku masak fillet. Atau kayak model chicken pop gitu loh, chicken popcorn. Nah, ini yang tulang-tulangannya dulu aja. Oke, aku bagi 2. Tuh, udah mulai ada perubahan warna. Jadi, kalau ayam pastikan benar-benar matang. Nah, saat ini kan bawang putih sama ayam kayak lagi digoreng kembali atau ditumis kembali. Terus ya pakai bumbu yang ada di rumah ya, kita menggunakan saus tiram saset. Tambahkan, bisa 1 saset untuk setengah kilo ayam atau setengah saset juga nggak apa-apa. Ya selera aja. Terus aku suka juga aroma lada yang di awal. Itu kalau lada digoreng itu baunya menurut aku sih kayak enak aja. Ini aku pakein setengah saset. Kalau mau pedas, karena aku udah pakai cabai merah jadi setengah cukup. Siap-siap Mas Bani bersin. Oke. Ini diaduk aja. Pastikan ayamnya benar-benar matang dahulu. Jangan masak ayam setengah matang atau berdarah ya. Sambil kita tambahkan cabai. Saya suka yang cabainya banyak. Karena yang makan ayamnya istri saya, yang makan cabai sama bawang bombaynya saya. Tuh, bawang bombaynya juga lumayan banyak. Terus tambahkan
saus tomat. Nah, ini yang bikin segernya yang saya bilang tadi nih. Ya, tidak terlalu banyak sih, kurang lebih sekitar 3-4 sendok lah. Habis itu teman-teman tambahkan kecap manis. Kurang lebih ini lebih banyak daripada saus tomatnya ya. Diaduk, nanti baru kita tambahkan air. Nah, setengah kilo ini pas banget buat keluarga kecil ya. Ya kalau keluarga besar juga bisa, tapi sekali makan maksud saya. Cakep. Kalau saya sih jujur emang suka yang kental-kental kayak gini. Ayam bombaynya asik banget. Ini bombay kita mulai cacah-cacah nih. Manis gurihnya sudah masuk. Tinggal nambahin garam sedikit aja. Oke. Nah, kalau saya suka yang kental kayak gini aja, tapi karena nanti buat diangatin lagi kan, teman-teman ya mendingan dikasih airnya sedikit. Dah. Cukup. Masak sampai dia berkurang airnya dan mengental kembali. Jadi aku nggak pakai maizena dan lain-lain ya. Biarin kental dari ayamnya sendiri. Karena nih fat ayamnya kan cair di sini nih. Dan dia nyatu. Jadi kaldu ayamnya langsung di sini. Tuh. Udah kental sekali kan. Nggak perlu aku tambahin maizena ataupun starch lainnya, udah enak. Cepet banget masaknya, beneran nggak bohong. Nggak sampai 1 jam, prepare-nya juga nggak lama. Taburin daun bawang. Ih, udah enak banget. Kalau yang nggak suka bawang bombay, nggak perlu dikasih banyak-banyak kayak yang saya buat, sedikit aja, sekedar ada. Karena itu untuk aroma juga enak sekali. Kalau saya memang untuk saya makan, jadi bawang bombay itu enak sekali buat saya ya. Oke, cakep, dan ini hasilnya. Nah, untuk tahap yang pertama, ayam goreng kecap segernya udah jadi. Tuh, enak banget kan? Ini saya geser dulu, kita masuk ke olahan yang kedua. Kita buat dulu ayam crispy-nya atau chicken popcorn-nya. Gimana cara membuatnya itu simpel banget, teman-teman, cuma pisahin aja. Ini ada ayam yang sudah kita marinasi tadi. Tinggal aku tambahin sedikit lada, karena yang pertama tadi nggak dikasih lada. Nah, aduk lagi. Ini sudah mulai agak asin sampai ke dalam. Bagusnya sih memang 2 jam. Tapi karena ini aku dompleng aja sih, garamnya lebih banyak. Dan garamnya sudah aku blender biar dia lebih halus, lebih cepat meresap, lebih cepat nyatu ke seluruh bagian ayam. Dan potongan ayamnya juga tidak besar, jadi makanya nggak perlu 2 jam. Udah bisa masuk ke dalam struktur dari bagian ayam itu sendiri. Aku siapin tepung terigu. Aku di sini pakai Hime, tuh. Kalau teman-teman nggak mau repot, teman-teman bisa beli aja nih tepung premixnya punyanya Easy Mix Chicken Breeder. Ini enak banget dan saya nggak bohong. Saya pakai ini di rumah. Ini saya buat pakai tepung Hime untuk baluran yang pertama. Biar dia nggak hambar, ya. Biar dia nggak hambar kayak hubungan kita, ya hubungan kita. Kita tambahin garam yang sudah di blender halus tadi. Tuh. Nah kan, jadi dia sendoknya tadi kena basah mungkin ya. Jadi dia gumpal. Oke, kalau misalnya takarannya, itu tuh takarannya sebenarnya 1 kilo tepung, garamnya itu kurang lebih sekitar 45 sampai 50 gram ya. Ini kan cuma sedikit. Terus cobain aja sedikit. Asinnya udah pas. Kayak bumbu premix benar-benar enak deh. Makanya garamnya di blender, jangan enggak ya. Masukin seluruh bagian ayam yang sudah kita potong-potong kecil-kecil. Tuh. Karena ini pasti balutan pertama aja. Nggak mau repot, langsung aja. Tuh. Di tahap awal ini teman-teman boleh kok tekan-tekan sedikit, nggak ada masalah. Tuh, mungkin ayamnya udah meninggal, terus dia pegel, jadi teman-teman boleh kasih lah pijitan terakhir lagi. Ini ngawur bahasa apa tuh. Nih, dah. Asik ya, tuh.
Gimana kalau satu kali gini langsung digoreng? Iya bisa, kalau kita punya catering besar, capek kan langsung bikin 2, ayamnya kasih basah aja nanti dia udah bisa langsung digoreng. Nih, lihat nih. Tuh. Udah mulai crispy. Tapi kalau saya pengen yang lebih keriting lagi, ya udah mau nggak mau ini ayam harus mandi dulu. Kita rendam. Biarkan dia berendam. Kalau bisa airnya air dingin, tapi kalau nggak bisa ya airnya biasa aja. Jangan pakai air hangat ya, nanti ayamnya matang. Dan nggak awet lama. Cemplung aja. Terus tepungnya ini diapain Mas Bangun? Kita pakai lagi lah, jangan dibuang ya. Mubazir. Airnya perlu dikasih baking soda, baking powder, dan lain-lain nggak? Nggak perlu. Udah air aja, nggak usah repot-repot ya. Boleh nggak dikasih susu cair? Jangan, susu cairnya diminum aja. Ini yang biasa aja, enak, aku garansi. Ditunggu 10 menit, nanti kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, kita balik lagi setelah 10 menit. Sebenarnya sih belum ada 10 menit ya, paling baru 5 menit. Aku udah panasin minyaknya. Lihat ya, bisa ke sini. Karena misalnya di rumah teman-teman sekalian belum punya yang namanya termometer digital. Ya kan? Ada yang punya mungkin, tapi biasanya buat ngukur suhu badan. Ini kita termometer untuk ngukur minyak. Kita ada tapi kayak nggak perlu. Kita ngukurnya menggunakan sutil meter. Alat kayu ini praktis, semua pasti punya. Cemplungin aja. Kalau sudah mulai ada gelembungnya tipis seperti ini, kurang lebih suhunya sekitar 120 derajat Celcius. Sampai 150 derajat Celcius ketika dia sudah mulai banyak buihnya. Semakin lebih besar buihnya atau bubble-nya, itu suhunya semakin tinggi. Tuh. Ini sudah mau masuk ke 150 sampai 170 derajat Celcius. Gampang kan? Kedengeran nggak? Terlalu cepat nggak? Kalau terlalu cepat nanti kita ulang lagi ya. Kalau terlalu cepat juga abangnya dipanggil aja. Takut kelewatan. Oke, aku panasin sedikit lagi karena ayamnya kecil-kecil, jadi aku pengen gorengnya lebih cepat. Lanjut, kita masuk ke proses pembalurannya. Ingat, pastikan tangan jangan terlalu basah, tapi sebelum itu saya mau campur-campur tepung terigunya ya. Jadi saya campur-campur dengan tepung terigu Easy Mix. Maklum, tinggal sedikit, ketimbang sisa mendingan saya habisin aja. Tuh ya. Saya tambahkan terigu hime. Kalau nggak ada, teman-teman bikin pakai cara yang saya ajarin tadi. Tepung terigu hime atau protein tinggi ya. Tambahkan aja garam yang sudah di blender. Ini aku tambahin lagi garamnya biar rasa asinnya atau gurihnya lebih mantul. Tuh. Asik ya, tinggal cemplang-cemplung aja sih sebenarnya. Iya, Mas Bangun enak cemplang-cemplung jadinya enak. Lah kalau saya tiba-tiba nggak enak ya nggak tahu. Tapi aku beneran kok cuma gitu doang kok. Nggak ada yang dirahasiakan. Ya memang masak itu ya begini doang kok. Jadi kalau masak di rumah, hari Sabtu atau Minggu, biasanya saya masakin istri itu, ya gini, yang kilat-kilat aja, terus ditinggal deh istrinya, saya ngedit YouTube, ya kan. Yang penting sudah ada sogokannya nih, masakannya dulu, gitu. Ya, ambil lihat ya, nih, jangan pegang ayam basahnya dulu, ambil tepung keringnya dulu. Oke, bagus, cakep, cakep. Mulai balur. Cara balurnya tuh simpel. Teman-teman kayak main enjot-enjot gini. Tuh. Lebih cepat, lebih bagus. Lihat deh. Saya lupa pakai apron lagi. Lihat deh. Sudah mulai ada serabutnya guys. Lanjut kebut. Berantakan. Makanya saya masaknya nggak mau di rumah, di luar. Oke, cakep. Apinya langsung digedein aja. Kita masak kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ayamnya. Ih, cakep banget lihat nih. Serabutnya itu loh. Harus panas biar serabutnya tidak hilang. Tuh, kayak wedus gembel. Ingat nggak waktu kita bikin stik lele? Yang belum nonton stik lele coba deh. Cus tonton stik lele. Kita bikinin juga loh. Jarang stik lele pakai bumbu mangut lagi. Belum pernah ada di dunia. Tuh. Cuma di dapur gembil aja. Nah lo ngun, nggak muat ngun. Nggak diukur sih lo ngun. Yaudah, kita pakai sistem abang-abang. 46 ya. Oke. Jangan nunda-nunda digoreng ah. Nanti gini ya, saya kasih tahu lagi tips yang kedua. Kalau teman-teman taruh ayamnya di sini lebih lama di tepung, itu justru jadi jelek. Nanti serabutnya akan jadi keras dan ayamnya nggak mau ngembang seperti sini. Makanya bagusnya kalau mau, mendingan direndam di air agak lama daripada direndam di tepung yang kelamaan, nanti jelek. Sering waktu saya bikin kelas online itu tentang ayam crispy itu, Mas Bangun,
Boleh nggak habis ditepungin ayamnya di frozen? Ya kali nggak bisa gitu ya. Mendingan digoreng dulu aja baru di frozen ya. Kalau ditepungin di frozen ya buat apa ditepungin? Ayamnya udah gumpal lagi gitu kan. Kita beres-beres dulu. Nanti kita tunggu. Sebelum tunggu lihat dulu sebentar. Nih, sini maju Mas Bani. Perhatikan serabut ayamnya. Tuh. Ini ayamnya parempeye. Mantap amat ya. Tuh, ayam crispy-nya Dapur Gembil tuh gini. Ya memang benar-benar crispy. Oke, ditunggu aja apinya kita naikin biar dia matang. Karena ini ukuran volumenya nggak sesuai dengan minyaknya. Agak bandel sedikit tapi biarin aja. Tetap enak. Ditunggu. Tuh, lihat ayamnya ya. Jadi ngaduknya tuh jangan di krok-krok ya, tapi dari pinggir aja, pinggir ke bawah, angkat, pinggir ke bawah, angkat. Paling nggak dia nggak gosong, lihat ya. Crispy-nya. Bayang dong, kruk, anak-anak suka di rumah. Aduh, kita tahan anak-anak biar nggak banyak main. Untuk betah di rumah dulu selama pandemi ini. Kita masakin yang enak-enak yang mereka suka daripada mereka jajan di luar. Tapi jajannya juga boleh karena kasihan ya teman-teman UKM yang sudah mulai bisnis, harus kita bantu juga ya jajan ya. Ya seperlunya aja. Tuh lihat matangnya. Cantik, ayamnya sudah berubah warna jadi kemerahan. Nih. Sinematiknya malah saya yang goyang, bukan kamera Mas Bani tuh. Nyus. Taruh di sini, kita tiriskan dahulu. Bayangin, ayam setengah kilo lebih, nirisinnya cuma pakai segini doang, ya kan? Saya lupa naruh apa namanya ini saringan minyaknya di mana. Udah, apinya kita kecilin, matiin sekalian aja. Aku tirisin dan ini, aduh, mantul lagi. Oke. Pastikan ya, ini yang paling utama untuk teman-teman yang menggunakan minyak banyak seperti yang saya gunakan hari ini. Pastikan di bagian bawah ini jangan ada tepung-tepung yang mengendap. Terutama kita selamatkan dulu crispy-crispy untuk cemilan anak di rumah. Jangan sampai dia bergabung dengan tepung, dicuci dulu sedikit. Ini kesukaannya Mas Bani, jadi Mas Bani makan crispy-nya aja, ayamnya buat kita. Oke, nah lihat ya. Tuh, banyak tepung yang kayak gini, yang bubuk. Ini harus teman-teman buang. Tapi baiknya didiemin dulu aja sebentar. Kalau apinya udah nggak ada kan, nggak ada pemasakan lanjut. Walaupun masih ada karena minyaknya masih panas banget. 170 derajat Celcius, bayangin aja. Jempol masuk ya mateng kok. Aku buang tempat sampah, lihat nih. Yang kayak gini nih yang nggak boleh nih. Tepung, tuh, tepung terigu yang masih ngendap. Ini bahaya banget buat minyak kita bisa hitam. Dan bau gosong. Nanti kalau udah agak bersih, teman-teman bisa masukin nasi aja. Biarin nasi yang membersihkan minyaknya jadi lebih bening. Oke? Simpel ya. Tapi kalau sayang nasinya, dimaam aja nasinya. Udah selesai. Ini mau aku pisahin dulu. Nanti kita masuk sesi masak-masak yang kedua untuk saus asam manis. Simpel banget ala Dapur Gembil. Bazir ya. Tuh. Ya Allah, empuk banget. Jadi, kalau kita ngebalurnya bener, itu tuh remahnya tuh nggak keras, nggak nusuk-nusuk di gusi, dan itu enak banget, lembut banget, bumbunya terasa. Sebagian besar saya masukin sini karena ya, teman-teman dan terutama saya suka yang nggak langsung dicampurin sama saus, jadi sebagian saya sisain aja di sini ya. Yang ini akan kita olah menjadi saus asam manis bersama dengan sausnya langsung. Simple. Tahap pertama masih sama, tumis dulu bumbunya. Oke, jelas panas ya. Masukkan seperti biasa, ada jahe, bawang putih, daun bawang. Tuh langsung gosong, apinya kegedean. Terus saya masukin dulu sebagian dari bombaynya biar dia harum ya. Terus saya redamkan dengan sedikit air biar nggak terjadi pemasakan lanjut yang sifatnya menggoreng atau menumis.
Ini udah harum banget. Kalau nggak percaya tanya Mas Bani. Tuh. Dan simple. Saya cuma tambahin lada bubuk. Terus garam halus yang tadi. Oke. Aduk. Kasih sedikit gula boleh ya, biar dia ada rasa manis-manisnya. Kayak kamu. Enak loh. Tapi kalau dicampur nanti ada nanas dan lain-lain, saya tambahin lagi garamnya sedikit. Ladanya masih belum terasa juga, saya tambahin lagi sedikit. Ini separuh-separuhan loh masaknya ladanya, sama yang temennya yang sebelumnya. Oke, kita masukkan cabenya, nggak usah terlalu banyak, nanti saya dikomplain lagi sama istri saya, kepedesan. Emang istri di mana Mas? Di rumah, video call lah. Terus masukin lagi bawang bombay sisanya, biar ada rasa kayak kriuk-kriuknya. Habis itu saya masukkan saus tomat aja. Ya kurang lebih 10 sendok. Oke, pas gimbal kita pas habis baterai. Mas Bangun tuh sebenarnya kalau masak itu prepare gak sih? Baterai kok ya habis mulu gini. Oke, ini masukin airnya. Aku masak agak banyak, nanti sebagian kita pisahkan aja untuk dipisahkan sausnya. Sebagian lagi aku gabung sama ayamnya. Tuh, kayak gini jadinya. Seperti biasa, cicipi dulu. Enak ya. Tambahin sedikit lagi, biar ada gurih-gurihnya. Udah cuma bumbu, cuma garam, gula, lada. Ya mau nambahin MSG silahkan aja, ya kan. Apinya saya gedein lagi. Kita bermain kilat aja. Ini aku pisahin sebagian. Aduh, mubazir bawang bombaynya. Oke. Mendidih yang kedua, kentalnya segini aja, nggak perlu kental-kental banget ya. Asam segarnya itu saya dapatkan dari nanas. Ini saya masukkan nanasnya. Tuh. Jangan banyak nanti dikiranya rujak ya. Enak. Saya percantik lagi dengan bawang daun biar ada warna hijau-hijaunya. Kok motongnya gitu banget sih Mas? Mas, pemalas banget. Tuh. Yang penting ada warna. Mau diserong atau mau di itu, nggak apa-apa, bebas. Aduh, jatuh. Nah, sebagian akan saya ambil. Ya, nggak apa aja udah. Oke. Inilah. Udah harum, udah enak, colek lagi. Wih, enak pisan. Nanasnya udah enak, tapi asamnya biar keluar lagi dari nanasnya. Jadi ayam asam manis nanas ya. Ya, nanasnya banyak soalnya ini dominan. Terus terakhir masukin ayamnya. Aduk rata. Bayi ibu-ibu. Ini ayam goreng saus asam manisnya sudah jadi. Mudah bukan? Tumpah semua. Aduh, saking crispy-nya ya jadi susah diaduk. Ya udahlah. Jangan lihat ke bawah ya Bu, itu sampai di mana-mana sebenarnya tumpah-tumpah. Oke ya, nih sudah jadi. Mari kita kondangan dulu dan kita maem-maeman kondangan hari ini. Semoga menginspirasi. Apinya saya matikan dahulu. Kembali ke sini agak bersih. Nah, di-cut dulu, kita bersihin dulu sebentar. Kondangan yuk. Ya, sudah matang semuanya dan kita siap cicipi. Ini tadi ada ayam kecap segar.
Kenapa sih namanya ayam kecap segar? Karena aku tambahin saus tomat untuk dapatin rasa asamnya. Dan jadinya nggak blenek, nggak sekedar cuma manis-manis tok, nggak. Jadi ada manis, segar, asamnya, gurih jelas, ada juga pedas dari lada dan juga cabenya. Ini belum difoto padahal lo, nekat aja. Nih, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, lihat ya, dagingnya itu masih juicy banget karena kita masaknya langsung. Tuh, kelihatan nggak? Ih, bismillahirrahmanirrahim. Ini loh, kenapa istri saya tuh suka sama saya gitu? Karena berasa kayak kondangan tiap hari, enggak ya? Enak, lembut, masih juicy, tinggal nasi panasnya. Aku ngambil dari wajan aja, ya. Tuh, matang nggak sih dalamnya? Ini matang dong. Nih, lihat nih. Tuh. Oke, gokil. Baunya sampai kacamata saya meloret. Makannya bareng sama nanas, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya berani makan? Karena yang untuk ditepungin, tulangnya nggak ada. Asamnya, manisnya ada, kegigit juga cabenya, bawang bombay, nanas, membuat semuanya jadi lebih enak. Kebayang nggak kalau makan ayam crispy itu kayak gini? Lihat deh, itu enak banget. Semuanya tutorialnya komplit, 2 resep ada di sini. Dicobain, rasakan kondangan tiap hari di rumah Anda. Saya Bangun Gembil dari Dapur Gembil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, olahraga malam-malam. Ya.